Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Diaj Abdul Matin Anabila dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2250010392252477837. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja untuk PPG guru tertentu tahap 2. Untuk tanda pengenal saya sebagai berikut. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik? Oke, seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, salah satu orang silakan pimpin doanya. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sehabis berdoa agar kita semakin mencintai negara kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Oke ya, semua murid diharapkan untuk berdiri ya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya anak-anak ya. Yang dipanggil namanya tolong angkat tangan ya. Terus kalau misalkan ada yang temannya tidak hadir, sakit, tolong kasih tahu. Yang pertama, Andin Naila. Hadir. Dimas? Hadir. Oke. Jul Fahmi? Oke. Berarti kalian semuanya hadir ya? Tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti kita semua di tengah puasa hari keberapa ini sekarang? 20 sekian ya, kita masih diberi kekuatan ya, nggak sakit, nggak malas sekolah. Ada yang puasanya udah bolong? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, ada yang sudah tahu nggak materi hari ini apa? Belum. Nah, materi kita hari ini adalah pengembangan landing page statis kontekstual. Nah, sebelumnya, kalian masih ingat materi minggu lalu tentang HTML dan CSS dasar? Masih ingat? Yang kita kemarin itu coba styling singkat, kayak ngubah teksnya yang pakai H1, H2, terus diubah warnanya, masih ingat nggak? Oke. Ada yang lupa? Coba katakan yang lupa. Oh, nggak ada yang ngaku ya? Oke. Tidak apa-apa. Cuma materinya itu masih sama seperti kemarin, cuma sekarang itu kita lebih membahas ke arah implementasi langsungnya. Kan kalau kemarin kan kalian baru sebatas tekniknya saja ya. Jadi kalau ibaratkan kemarin itu kalian, kalau misalkan kita bangun rumah itu, kemarin itu kalian baru belajar cara pakunya, cara misalkan gergajinya. Nah, sekarang kita akan belajar cara bangun rumahnya. Nah, yang salah satunya di web dev itu adalah landing page. Seriusan nih, belum ada yang tahu landing page? Belum. Oke. Tapi sebelum masuk ke materinya, di sini akan Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi biar kalian itu kebayang gitu loh, hari ini tuh mau ngapain aja, terus kalau ditanya nanti sama orang tua, hari ini habis ngapain aja, diharapkan bisa menjelaskan gitu. Oke, yang pertama itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan fungsi dari landing page. Yang kedua, kita akan langsung membuatnya, karena memang secara teknik, ya sama aja kayak bikin CSS kemarin gitu. Terus yang ketiga, kalian itu diharapkan untuk menunjukkan sikap mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan reflektif saat bekerja dalam kelompok. Jadi nanti kita akan menggunakan kelompok yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan kelompoknya? Masih. Oke, mari kita lanjut. Nah, apa itu landing page? Ada yang mau baca slide-nya? Ada yang mau coba baca?
Nggak ada? Ya udah. Landing page adalah halaman website mandiri yang dirancang khusus untuk tujuan pemasaran atau kampanye tertentu. Bisa dilihat tuh sama kalian yang di bold, ada tujuan pemasaran atau kampanye tertentu. Jadi kan kemarin itu kalian bikin halaman web itu kan ada yang bikin biografi, biodata gitu kan. Ya sebenarnya itu juga ada tujuan tertentu sih, cuma kan tujuan tertentunya itu tuh belum terlalu spesifik gitu loh. Boleh nggak? Jadi kalau landing page itu kita itu tuh di website itu udah jelas gitu loh. Misal nih kalian ada yang punya di sini ada yang orang tuanya berusaha nggak? Misalkan usaha apa? Bentar. Eh, usaha apa? Sebelah. Nah, sebelah. Kalian pada kepikiran nggak sih kalau misalkan, oh kalian tahu sebelah Rafael? Nah kan itu kan dia secara marketingnya kan bagus kan? Padahal kan sebelahnya harusnya sebelah, ya kayaknya sebelah di seluruh dunia sama nggak sih harusnya? Ya kan, cuma kan yang membedakan kenapa sebelah Rafael itu dia viral, karena dia marketingnya bagus. Nah, salah satu cara marketing itu kalian bisa pakai landing page. Kebayang nggak landing page itu apa? Atau masih kurang kebayang? Kurang, ya sudah. Kalau kurang, di sini ada beberapa contoh. Ups, agak ngeblur ya sebentar. Nah, bisa dilihat. Ini ada kalian ada yang tahu produk Eger? Produk apa Eger tahu? Nah, Eger sendiri kalau misalkan kalian buka linknya, tuh yang di bawah ada egeradventure.com. Nah, dia itu tuh menampilkan list produk-produknya dia gitu loh. Tahu nggak tujuannya apa dia nampilin produknya? Untuk pemasaran. Nah, itulah gunanya landing page. Bayang? Kedua juga ada yang tahu produk ini? Ngeblur ya? Ini ada yang tahu produk Hoto? Tahu nggak Hoto? Apa Hoto? Ya, jadi dia itu kayak produk dalam tanda petik sereal makanan sehat yang dia itu punya lokal gitu loh. Nah, dia juga sama di websitenya itu dia di landing page itu dia menjual produknya. Nah, terus yang kedua ada ini landing page punya saya sendiri gitu kan. Nah, di sini saya juga kebetulan punya produk, cuma sayang ya ini ngeblur sebentar. Nah, ini ada salah satu contoh landing page buatan saya. Jadi kebetulan kemarin itu dapat klien satu, dia itu ada jualan internet gitu di daerah Majalengka. Nah, dari sana ya Bapak coba buatkan gitu loh untuk landing page-nya. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa akses sendiri untuk apa? Untuk halamannya ada linknya. Nah, yang menarik dari landing page kan kalian ini kan harusnya sih yang PPLG ini ada bayangan nggak sih? Nanti kalian ketika lulus kan SMK itu WBM ya, wirausaha, terus bekerja, melanjutkan. Nah, kalau kalian yang mau wirausaha, salah satu jualan kalian itu bisa bikin landing page. Yang menarik di landing page ini, bisa coba kalian perhatikan ya. Yang ini kan tampilannya kayak gini ya. Nah, terus ini untuk klien satu saya. Nah, saya tuh punya klien kedua. Nah, klien kedua juga kebetulan ya, produknya sama. Kalau kalian lihat, secara tampilan dia itu tidak beda jauh. Kayak ada fitur misalkan buat geolocation-nya, buat nampilin gitu loh, coverage areanya itu sebelah mana, dan yang kedua juga sama. Kebayang nggak kalian ini artinya apa? Ada yang mau coba tebak nggak? Apa yang mau saya sampaikan? Pengada? Udah. Jadi maksudnya itu gini, ketika kalian bikin satu landing page, kalian itu tuh bisa jual ke dua orang atau dua perusahaan yang berbeda. Kalian nggak? Kalian misalkan kerja cuma sekali, tapi dapat uang itu double, gitu kan? Dan ini bayarnya tiap bulan gitu loh. Ya bayangin aja gitu. Kalian misalkan kerjanya seminggu 2 minggu, terus untuk setahun ke depan dibayar double. Nah, kurang lebihnya itu bisa kayak gitu kalau untuk landing page. Tapi ya tetap ya, meskipun ini sama ini mirip, tapi dari segi warna dan sebagainya harus dibedain lah. Nanti ya kliennya marah gitu. Bayang? Oke. Nah, karena kalian sudah kebayang, oke, siap untuk bikin landing page? Kan tadi saya udah kasih tuh contoh-contohnya. Ya kan, intinya itu gampang aja, sama aja kayak website yang kemarin kalian buat, cuma bedanya yang sekarang itu tuh lebih spesifik.
ada produknya gitu. Bayang? Oke, sekarang kalian coba duduk dulu berkelompok, nanti saya bagikan tugasnya. Coba duduk berkelompok. Sudah sesuai kelompok yang dibikin minggu kemarin? Sudah? Oke. Oke. Biar tidak tegang ya. Sebelum nanti saya jelaskan kita harus bikin apa hari ini, ada yang mau ice breaking dulu atau langsung kerjain aja? Ice breaking. Oke. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Pagi. Siang. Ikutan dong, kok diem aja? Ikutan dong, ikutan. Di atas tangannya, biar kelihatan, di atas. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke, siap. Di sini saya Bapak akan bagikan tiap kelompoknya setelah KPD. Diambil dulu. Oke, semua kelompok udah dapat kan ya? Oke. Coba lihat dulu. Nah, di paling atas ada identitas kelompok. Kalian isi aja ya. Udah pada tahu kan nama temannya kan? Masa nggak tahu? Oke. Terus ada kelas, ya kalian isi aja kelas 11 PPLG, kelasnya kalian. Nah terus yang kedua itu ada pilihan teknologi nih. Kan kemarin kita kan sudah bahas CSS. Yang di CSS itu kita ada framework tambahan namanya Bootstrap. Sebenarnya sama aja, cuma kalau pakai Bootstrap kan kemarin setelah kita coba itu dalam tanda petik lebih gampang gitu. Nanti kalian silakan pilih saja mau pakai yang manapun, bebas terserah. Nah terus yang kedua nih ada konteks proyek nih. Nah, konteks proyeknya itu di sini kalian bisa pilih dua ya, antara bikin landing page untuk sekolah, atau bikin landing page untuk produk UMKM seperti yang tadi saya contohkan itu produknya untuk UMKM. Nanti kalian pilih saja itu bebas lah, terserah. Ada yang gayanya terserah. Pokoknya landing page itu definisinya itu kalian bikin suatu tampilan web untuk menjual atau mengkampanyekan sesuatu. Gitu. Misalkan kalian pengen mengkampanyekan hidup sehat gitu kan, ya bebas terserah. Misalkan kan akhir-akhir ini ramai tentang vegan kan, ya terserah lah. Saya tidak akan mengguru biar silakan kalian menjadi vegan mau apapun terserah. Terus yang kedua itu ada brief proyek. Nah di sini tuh ada nama klien atau proyeknya. Nah nanti kalian isi aja. Proyeknya itu tentang landing page apa? Seperti punya saya kan itu landing page-nya tentang ini kan, tentang jualan internet kan. Nah nanti punya kalian silakan sesuaikan saja. Terus tujuan landing page, tujuannya juga ya kalian isi juga sesuaikan. Kalau misalkan yang Eager tadi kan tujuannya kan untuk menjual produk-produk Eager, yang dimana produk Eager itu kan apparel untuk ini ya, untuk naik gunung kan. Oke. Terus nah yang keempat ada error log nih. Jadi nanti selama kalian mengembangkan kan ya kan seperti yang minggu-minggu sebelumnya kan pasti aja ada error kan. Nah nanti tuliskan saja 2 error yang menurut kalian paling bikin mumet lah. Entah itu teksnya yang nggak bisa kalian kecilin padahal kalian mau kecil, atau teksnya yang nggak mau muncul padahal kalian pengen muncul, itu bebas ya. Itu disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Terus lanjut di halaman kedua ada ini nih, ada justifikasi desain. Jadi nanti kalian tinggal jawab aja pertanyaan-pertanyaannya dan jelaskan kenapa sih kalian bikin landing page-nya itu warnanya kayak gitu, tampilannya seperti itu. Yaitu kan harusnya kan ini kan subjektif dari kelompoknya masing-masing ya. Jadi nanti tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Yakin? Ya sudah, silahkan kerjakan ya. Waktunya kurang lebih mau berapa menit? Mau 35 mau 1 jam? 35 ya. Waktunya 35 menit. Nanti setelah 35 menit bisa tidak bisa, selesai tidak selesai. Nanti kelompok yang beruntung, yang paling bagus nanti kita presentasi di depan. Oke? Terus nanti selama pengembangan kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand saja, angkat tangan. Nanti saya bantu, nanti Bapak bantu. Jelas? Oke, silahkan dikerjakan. Ketika mengerjakan, kalian boleh ya agak berisik gitu buat diskusi, bebas lah.
Terus kalau misalkan ada yang kendala internet seperti tadi saya, tolong bilang, karena ini cukup butuh internet. Jelas? Oke, selamat mengerjakan. I will go down to the parties that my eyes are shut and the glowing red. I don't need sleep 'cause it's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. You could Kenapa? Hmm? Ini di sebelah, nah ini, nah ininya yang diganti. Nah ini diubah. Oke? Kasih Bapak. Oke. Yang terkendala internet bilang ya. Nah ini juga bisa. Ini tuh di blog. Sekarang ubah. Di blok. Nanti Kan itu. Nah ini di blok. Terus di copy. Terus di sininya. Coba di F. Terus cari. Nah ini nih. Judul promosi pertama. Nah ini bisa bisa diubah. diubah. Iya. Nah, ubah. I will go down to the parties that my eyes are shut and the glowing red. Coba cari lagi tas dan sepatu. Kulit buaya itu. Tujuan landing page itu produknya itu apa? Kan misalkan produk jamu. Berarti landing page-nya untuk menjual produk jam gitu. Jelas? Oke. Mana tadi yang nanya? Oh. Nanya apa? Atas buka ini 2 kali. Oh jadi sekolah. Nih. Kalian salah bukanya. Nah, kan yang ini. Oh. Nah, Eh. Apa? Kalian mau nulis apa? Kata-katanya jadi karena nanti kayak segi layout nanti readability sarang legality nanti enak jadi simpel juga jadi nantinya jadi tuh bosan atau tuh naonnya gitu di website nanti gitu Oke. interaktif. Oke. Menarik. Nanti presentasi ya. Satu. Udah ada satu tuh yang presentasi tuh. Yang ini aman, yang ini? Aman? Oh, kalian makanan ya? Iya. Emang boleh ya makanan ya? Ya Mama, yang kuat aja ya puasanya ya. Nah, kalau gambar usahakan jangan yang .webp, tapi coba aja deh. Nggak apa-apa itu yang, oh ini. Kasih nama dulu. Misalkan kasih nama, coba snack pillow. Atau snack doang. Snack. Nah, oke, simpan. Nah. Slim tenaun. Slim. Enggak. Itu buat baju ya. Slim biasanya baju, slim fit biasanya baju. Emang tas ada yang slim ya? I will go down to the parties that Ayo, ada yang udah selesai? Coba kumpulin aja dulu. I will go down to the parties that Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus coba scroll ke bawah, lihat-lihat. Aduh. Oke. Berarti tujuan itu udah jelas ya buat promosi SMK kita tercinta ya, sekolah kita tercinta ya. Nah, bisa nih kalian nanti ajuin nih ke sekolah, siapa tahu gitu. Oke. Oke, secara keseluruhan hasilnya udah bagus-bagus banget ya. Oke. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, mari kita mengisi form refleksi dulu. Nah, kalian bisa akses ya di HP ya. Itu ada linknya tuh. Coba diakses. bit.ly/refleksi webdev. Nanti kalian isi aja di sana. Itu tentang ya keluh kesahnya kalian selama mengerjakan ini. Oke, udah ya? Oke, kita lanjut ke mengisi kuis. Harusnya kalian suka sekali dengan kuis. Nah, silakan kalian ini ya, buka background ini, terus masukkan tuh akses kodenya. Kelihatan dari belakang 686548. I will go down to the parties that my eyes are shut and they're glowing red. I don't need sleep 'cause it's all in my head. It's all in my head. It's all in my head. You can find me on the dance floor, moving like a zombie for sure. My skin is looking paler. I'll figure it out later. Don't be so concerned. Just exaggerate. Udah hampir semua selesai ya. Udah selesai semua ya. Oke, kita lihat yang paling gede skornya. Oke, pertama 3 ada Ajeng, kedua 1-2 Dimas, yang pertama Jul. Mana Ajeng? Mana Ajeng? Coba angkat tangan. Ajeng mana? Oke. Lihat ke kamera dong, Ajeng. Oke, kedua tadi siapa tadi? 1-2 Dimas yang mana? Oke, lihat ke kamera, lihat ke kamera. Coba berdiri. Berdiri. Yang namanya Dimas mana Dimas? Oke. Terus yang pertama ada juara kita Jul. Mana Jul? Oke, berdiri. Oke, ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kuis sudah selesai. Nah, lanjut. Apa sih sebenarnya gitu kan gunanya materi tadi? Ya seperti sudah Bapak singgung, saya singgung dari awal. Dan kalian juga mungkin sudah kebayang lah ya. Kayak kalau semisal kalian diberi waktu yang lebih panjang, misalkan sebulan atau misalkan 2 minggu, 3 minggu untuk kerjain kan. Tadi aja di waktu yang sebegitu singkatnya hasilnya itu sangat sangat bagus-bagus gitu kan. Nah, nanti mungkin kalian tinggal cari saja gitu kan peluang-peluang di sekitar atau mungkin usaha keluarganya, usaha saudaranya gitu kan yang bisa kalian bantulah untuk di bagian penjualan digitalnya gitu kan. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak terkait materi tadi? Misalkan ada yang tadi kan ada yang sulit ini ya gambar ya. Memang kalau untuk gambar itu gimana ya? Gambar itu memang harus kalian lihat sih ukuran size-nya kan gambar biasanya pakai pixel gitu. Memang kalau gambarnya kalian ngambil dari Google aja ya tidak melulu selalu kompatibel gitu kan. Jadi memang biasanya kalau ngambil dari Google, kalian ngambilnya yang sebesar mungkin aja, nanti kalian kecilin. Cuma memang itu juga gak terlalu bagus sebenarnya, karena nanti aplikasi web kalian akan jadi berat. Tapi itu better daripada pecah gitu kan. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Untuk apresiasinya ya tadi sangat bagus sekali ya waktu 30 menit. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Dari secara garis besar dari pemilihan warna kalian itu sudah oke gitu kan, layoutnya sudah cukup clean gitu kan. Ya itu bisalah kalian mulai coba pasarin gitu kan produk kalian gitu kan. Entah nanti ini kan kelas 11 kan, tahun depan kan kalian PKL. Ya bisalah nanti kalian PKL di tempat-tempat yang suka bikin software atau web kayak gini. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kayak misalkan ada yang mau ditanyain misalkan Pak, nextnya kalau mau belajar lebih lanjut
Ngapain? Ada yang mau? Coba nanya. Gak ada? Gak ada, yakin? Oke. Berarti nextnya nanti saya Bapak kasih materi lagi berarti ya? Oke. Karena mungkin sudah cukup ya dan waktu juga sudah mau Jumatan ya. Yakin nih? Pertanyaan terakhir gak ada yang mau tanya? Yakin? Diam. Oke. Ya sudah, kita lanjut ke doa lalu penutup. Ada yang mau pimpin doa? Oh, yang pertama tadi coba Jo. Sini ke depan pimpin doa. Sini. Oh, di sini. Biar kelihatan sini. Coba. Nomor 1 kuis nih. Oke, nih duduk di sini nih. Nah, ayo pimpin doa. Asli. Bisa kan? Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Silakan pulang ya. Hati-hati di jalan. Jangan kebut-kebutan dan ya semangat puasanya. Bentar lagi kita lebaran. Oke. Terima kasih ya. Silakan komputernya komputernya dimatikan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ininya dikumpulkan. Oh ya, LKPD-nya kumpulkan ya.